Halo semuanya. Wow, apa kabar nih? Tentunya sehat-sehat ya. Selamat datang di acara sharing sessionnya LaSalle College Jakarta nih. Kali ini kita akan ngebahas tentang program dari graphic design. Siapa dari kalian yang penasaran tentang graphic design? Nah, kalian akan bisa tonton video ini sampai selesai dan akan mendapatkan banyak sekali informasi. Tentu saja David juga nggak sendirian di sini karena sudah ditemani oleh Sir Teddy Suteja. Halo, halo. Hai Sir, apa kabar? Baik. Baik ya. Hari ini ceria banget nih Sir kayaknya. Ya, karena kita ini hari Sabtu. Oke, dan kita nggak sendirian ya, karena kita ditemani sama alumni dari LaSalle College Graphic Design juga. Ada Caitlin. Hi! So good to be here. Thank you for cantik having sekali me. loh hari Oh, ini. makasih. Makasih. Harus tebas-tebas rambut ya. Iya, tentu saja hari ini tuh kita akan ngebahas tentang graphic design nih. Apa aja sih yang ada di graphic design? Mulai dari pembelajarannya, kemudian juga setelah dari lulus dari graphic design tuh kita ngapain? Kerjanya apa sih graphic design gitu? Karena mungkin di sini banyak banget teman-teman nih Sir Teddy yang penasaran sama program-program graphic design, pembelajarannya seperti apa, detailnya seperti apa, dan akan belajarnya seperti apa gitu. Oke, mungkin teman-teman udah penasaran. Jadi David juga nggak usah lama-lama lagi ya. Tapi sebelumnya aku mau nginfoin nih Sir Teddy. Nah, hari ini tuh kita ada di Odyssey Resto Ya, nih. betul. Yang ada di mana? Di Pacific Place pastinya. Dan ini di Southgate ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama tempat yang keren ini, kalian bisa langsung datang ke sini. Cobain makanannya pasti enak-enak juga. Dan kita akan lanjut Q&A-nya. Oke, hai Sir Teddy. Halo. Nah, Sir, aku punya pertanyaan nih, Sir, Oke. dari teman-teman yang ada di seluruh SMA di seluruh Indonesia nih, Sir, dan juga teman-teman yang tertarik di program graphic design tentunya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Sir, nanti mungkin Caitlin juga bisa bantu jawab ya. Apa saja sih, Sir, yang dipelajari di program graphic design itu? Oke, apa saja yang dipelajari di program graphic design? Sebenarnya when we talk about graphic design program di LaSalle College gitu ya, we covered just about everything. And that when it comes down to graphic design, mulai dari foundation-nya, itu kelas-kelas foundation itu seperti kayak misalnya color teorinya, ada visual komunikasinya, ada tipografinya. Kemudian juga ada kelas-kelas foundation seperti drawing, live drawing. Kemudian juga ada pembelajaran software, ada Adobe. Adobe itu banyak ya kita pelajari, ada Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, gitu ya, Premiere dan seterusnya. Jadi di awal automatically we learn everything about foundation ya, basic dari graphic design itu apa. Gitu ya. And then as it progresses, kan kita ada 6 semester. Bukannya semakin sulit, tapi the things that we are teaching semakin kompleks gitu ya. Karena ada nanti kelas-kelas itu akan menjadi kayak gabungan antara kamu harus udah bisa ini tambah itu gitu ya. Jadi kayak kelas-kelas layout gitu kan, layout itu you have illustration-nya, Photoshop-nya, tipografinya, jadi dicampur dalam satu kelas gitu, namanya kelas-kelas layout gitu ya misalnya. Jadi it's a full spectrum of komunikasi visual sih sebenarnya. Dan itu udah lengkap banget ya, seperti yang tadi Sir Teddy jelasin ya. Ya. Nah, oke, aku juga mau tanya sama Caitlin nih. Yeah. Menurut kamu, dari semua materi tadi yang dijelasin Sir Teddy, mana sih yang paling kamu seneng banget dan kayak pengen ngulang lagi kelasnya gitu? Kalau aku sih, aku senangnya kelas yang paling terakhir. Oke. Jadi it's all the classes that are practice. Jadi abis udah belajar kayak small foundation gitu, baru kita bisa bikin project sendiri. Oke. So towards like the last 2 semesters or last 3 semesters lah, we're given a lot of practice projects kayak, nih kamu bikin packaging sendiri. Terus kayak like we are able to do whatever we want basically. The creative freedom is completely endless and we're not constricted sama sekali. Kayak our creativity is restricted. Itu sih yang paling seru. Itu Seru I can banget do ya? that every single day. Oh, I do it as my job every day. Tapi that's the best part of being in college lah. The creative freedom is kayak nggak ada boundary sama sekali. Terus our teachers juga, they support us so much and they're just like, hey, maybe you could do it like this. Kayak criticismnya selalu constructive. And they always teach us to be better students and how to be better designers. And so my favorite years, or my favorite semesters, the last 3 semesters, always the best. So much fun ya? Yeah, so much fun.
Oke, thank you banget nih Caitlin. Yeah. Yois. Jadi gitu ya, seru banget untuk pembelajaran-pembelajaran yang ada di graphic design-nya Lasal pastinya ya. Oke, mungkin tuh banyak banget nih Sir juga teman-teman yang nanya nih, kalau misalnya di graphic design-nya Lasal itu, apakah Wow, minuman kita datang. Ada Oh, minum. kita minum dulu nih kayaknya ya. Oke. Baru kita meneruskan Oh, pertanyaannya. sir, put this here. Ya, makasih ya, sir. Makasih ya. Thank you, Mas. Ya, thank you. Thank you. Masih. Ya. Oke, nah Oh, kira kita sorry. udah kedatangan minuman-minuman dari Odyssey. Yes. Sebenarnya seger banget nih Sir Teddy ya. Kamu nggak puasa? Jangan gitu dong. Sir. Kan demi konten Sir. Ya terserah, saya sih nggak puasa. Iya, demi konten Sir ya. Oh iya, bebas sih kayaknya. Perlu baca doa buka puasa dulu. Oke ya, kita udah kedatangan minuman yang seger banget, kita bisa langsung coba aja ya kali ya. Oh, so fresh. Seger banget Iya. loh. Seger banget, apalagi Seger kalau kamu banget, puasa. seger banget, iya seger banget, Sir. Jadi buat teman-teman yang mau buka puasa juga itu bisa nih pilih Odyssey, salah satu tempat favoritnya David dan juga Sir Teddy sekarang kayaknya. Kathleen juga bisa jadi tempat favorit kamu di sini loh. Oh yeah, now it is. Iya, karena tempatnya tuh di pusat Jakarta banget nih, ada di Pacific Place ya, dari Southgate. Jadi kalian bisa masuk dari Southgate dan kalian bisa langsung temuin tuh Odyssey Resto gitu. Oke, udah pada minum nih segar-segar banget, langsung gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke berikutnya nih, Sir. Nah, banyak teman-teman dari yang mau ambil program graphic design nih, Sir. Nah, mereka tuh banyak bertanya, ketika kita belajar graphic design, apakah kita itu sudah mendapatkan software atau aplikasi yang berlicense nih, Sir? Oke, untuk untuk software itu dan licensing kita di Lasal College kita pakai Adobe ya kebanyakan. Adobe ya. Adobe produk itu kita pakai karena it's very nice to transfer files in between Adobe family gitu ya, dari Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects dan seterusnya. Jadi untuk software itu dari Lasal College sendiri kita nggak kasih gitu ke student-student kita gitu ya. Tapi dengan ID card Lasal, dengan proof of student, itu mereka bisa langganan Adobe dengan student pricing. Oh, oke. Iya, dan itu cukup affordable gitu ya. Lebih terjangkau ya, Sir? Iya, jauh lebih terjangkau daripada professional use atau home use gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 300 nggak sampai 300 ribuan per bulannya. Per bulannya. Dan mereka itu dapat full Adobe program. Nggak cuma satu aja, dua Adobe tapi ya? full. Kalau nggak salah 21 program. 21 program. Iya, dari jadi mereka Adobe. bisa pakai bebas semua program tersebut hanya dengan jadi promosi Adobe. Hanya dengan 300 ribu aja gitu ya. Karena I think it's very worth it gitu ya. Yeah. Kita sih sebenarnya selalu push orang untuk pakai yang original. Pakai gitu ya. original ya. Karena dengan demikian it's very safe dan juga enak untuk kalau kamu mau pakai di berbagai macam different komputer, misalnya di rumah ada atau di mana ada, but you can use the same username and password gitu kan, because it's yours gitu. Karena connecting ya, Sir ya, Iya. semuanya. Jadi lebih mudah juga. Betul, lebih dan mudah enaknya kan. lagi juga karena itu Adobe resmi gitu ya. If you change komputer misalnya dari kampus atau dari rumah, all the setting yang kamu pakai di laptop itu begitu kamu buka di kampus itu settingannya semua ikut gitu. Sama Karena ya? karena it's based on your username and password gitu kan. Dan itu semuanya udah relate jadi satu, Betul. dan itu pasti akan memudahkan student Iya. juga ya, Sir ya, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari graphic design sendiri ataupun dari project-project yang dikasih Sir Teddy nih. Nah, mungkin aku akan nanya ke Kathleen nih. Nah, Yeah. Kathleen nih, waktu kamu belajar kuliah di Lasal College Jakarta nih untuk graphic design program, Yeah. kalau boleh tahu spek PC apa sih yang kamu pakai di situ? Aku pas mulai, aku pakai MacBook Pro yang tahun 2015, yang 15 inci. Itu kalau nggak salah storage-nya cuma 256 GB. Terus CPU-nya cuma kayak 10 core CPU, terus 16 gigs of RAM. Itu sih agak lebih, it's a little bit much ya kalau untuk belajar menurut aku sih. Kalau mau beli yang 13 inch kayaknya itu lebih mudah ya. Lebih mudah Only ya. because pas aku commute setiap hari itu agak berat. Jadi kayak, it's too heavy to bring around, terus laptopnya gede banget, chargernya gede banget. Jadi menurut aku sih karena kita ada Wow, makanan kita juga. ada makanannya sudah datang. Makasih ya. Oke, ada ketoprak. Ayam goreng. Oke, Thank you. terima kasih. Jadi kita makannya entar kali ya kalau Bentar ini kali ya. Betul. Oke. Dan ada
Apalagi nih? Ya, Ada satu makasih. Ada satu lagi. Taruh sini ya kali. Empal gentong. Sorry. Ya, makasih. Nah, jadi di sini tuh makanannya juga variatif banget ya. Mulai dari makanan Indonesia sampai western ada ya, Mas ya? Ada. Jadi tuh buat teman-teman mungkin yang pengen makanan western tuh bisa juga nih datang ke Odyssey karena pilihan makanannya banyak banget gitu. Ya. Ini itu sudah ada ketoprak, Iya. di sini ada ayam goreng serundeng Ya. dengan nasi yang udah dibumbuin serundeng sepertinya ya. Sambalnya kelihatan enak banget. Sambelnya enak banget ya. Iya. Sambal apa, Mas? Sambal pecok. Oh. Pecok. Makasih ya. Udah. Oke. Dan kita masih punya empal gentong satu. Oke, kita lanjut nih. Tadi kamu udah ceritain tentang PC Iya. nih. Jadi kalau bisa Hmm. beli PC atau laptop yang agak kecil yang bisa dibawa kemana-mana, Oke, supaya lebih gampang. supaya lebih Karena gampang ya. ya di kampus juga kan kita ada PC juga di situ Betul, kan. betul. Screennya lebih gede juga. Jadi kalau mau bisa pakai itu juga. Oke. Jadi PC nggak terlalu masalah. Yang penting bisa buka Adobe. Terus yang penting ada 64 gig bits, right? Yes. Ya, yang penting 64 bits supaya semua Adobe program bisa dipakai di Yeah. situ ya. And at least 16 gigs of RAM supaya kalau misalnya Ya. thank you. Thank you, Mas. Ya. Makasih ya. Terima kasih. Lengkap semua ya, Kak? Ya, Ya, terima kasih. Yang penting kalau bisa ada 16 ports of RAM. Cuman karena kalau graphic design ya, kita selalu buka Photoshop, Illustrator, InDesign semuanya buka sekaligus kan. Sometimes our laptop nggak bisa handle juga. Kadang-kadang kayak kepanasan. Kalau misalnya pakai After Effects sama Photoshop sama Premiere, kadang-kadang Adobe-nya langsung shutdown karena keberatan. Karena kan. keberatan, Ya, ya. jadi kalau bisa 16 core RAM itu kayak foundation lah, paling basic kalau bisa. But yeah, that's what I suggest lah kalau for new student who's coming into LaSalle. Oke, nah I think it's also important to know like when you want to buy a new laptop or Yes, yes. computer Yeah. gitu ya. I think it's the best advice that I could give anybody is to buy something that you can afford the most. Yes. gitu. If your budget is 20 juta misalnya, ya spend 20 juta on Yeah. it gitu. If your budget is 10 juta, ya spend 10 juta. Yeah. Why do I say it that way? Because karena if you have a budget of 20 juta and then you buy yang sesuatu yang 10 juta, you have a less of specification gitu ya. It will last you longer if you have a higher spec. Gitu. It's the only reason why. Gitu. Yeah. If you buy something that is more powerful, something yang lebih kenceng gitu ya prosesornya, automatically it will last you longer. Gitu. Yeah. Daripada kamu beli sesuatu yang nanggung gitu Nanggung ya. ya, Sir, Karena padahal budgetnya kamu bisa punya lebih gitu. Yeah. Jadi kayak dalam 3-4 tahun itu udah berasa tuh lemotnya tuh ya. Yeah. Daripada sesuatu yang lebih kenceng ya maybe bisa tambah 2 tahun lagi gitu. Yeah. Itu aja sih karena when it comes to technology kan everything is moving gitu ya. Yeah. Nggak akan stay the same. And then every software setiap tahun ada pembaruan, ada it will take more and it will take More power. yeah, Yeah. it will require more and more RAM gitu. RAM-nya butuh RAM lebih banyak Lebih gitu banyak ya. Yeah. Sama kayak handphone aja gitu Betul. kan dalam waktu 2-3 tahun udah berasa kayak lemot gitu kan. Yeah. Ya, basically it's the same thing. Komputer juga sama aja. If Okay. anything, think about it as a long-term Yeah. investment juga. Because as graphic designer, even though you're learning buat kayak 2-3 tahun, 4 tahun, apa kayak in the end you're still gonna use it for the next 3-4 years when you're working. ya, ya. Jadi kayak it's something that you Investasi do. Yeah, gitu ya. it's a long-term investment, and it's not just like kayak hobi aja, you know what I mean? Mungkin juga banyak yang nanya mendingan pakai apa sih Windows atau Yes, Mac gitu yes, kan. itu banyak juga tuh, kan. Sir Sebenarnya it really doesn't matter gitu. If you want to use a PC, Windows kalau Yeah. memang udah terbiasa dengan Windows ya nggak apa-apa Nggak silahkan. apa-apa ya. Mau pakai Apple, Mac ya silahkan juga karena at the end of the day itu cuman Just a operating tool. system ya, it's just a tool gitu. Yeah. What's more important is your skills and your ability to use them gitu ya. Daripada kayak punya sesuatu yang sangat canggih gitu, sangat Yeah. mahal tapi if you don't know how to use it and to the max ya percuma aja Percuma, buat apa ya. juga gitu. Also the interface for all Adobe kan kadang-kadang interface buat like Windows sama Mac itu beda kan. Iya, iya. Across all Adobe interface-nya sama. Sama Iya. ya. Jadi there's no differences sama Jadi sekali. nggak ada perbedaan antara Mac Iya, ataupun nggak ada. Windows ya, Sir Iya, ya. nggak Oke. Nah, mungkin nih Sir banyak juga yang misalnya tanya pada saat awal masuk nih aku belum ada nih untuk laptop atau PC-nya. Nah, untuk di LaSalle sendiri itu kita sudah ada ya, Sir ya. Ya, kita untuk ada PC. ya kita ada 4 atau 5 lab di LaSalle College gitu. Jadi Yeah. they're free to use it as long as there's nggak ada kelas gitu ya. Yes, yes. Tapi in a classroom format ya ada semua kita lengkap gitu. Jadi mereka bisa pakai gitu Mereka ya. bisa pakai ya. Iya. Jadi nggak perlu sebenarnya harus punya laptop atau PC di rumah.
ya nggak apa-apa gitu, Yeah. bisa pakai punya di sekolah punya. Gitu. Yeah. Oke, jadi bisa pakai yang di LaSalle College Yes. punya ya, Sir ya. Nah, mungkin juga banyak banget nih, Sir, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, Sir. Karena kan kita sedang di masa pandemi COVID-19 nih, Sir, yang dimana sampai saat ini belum selesai sama sekali. Nah, pembelajarannya gimana nih, Sir? Apakah hybrid atau seperti apa nih, Sir? Oke, I think when it comes to pandemi gitu ya, in the beginning of the pandemic, 2020 gitu ya, awal ya kan ya, in the beginning of the pandemic, we didn't know what's going on gitu kan. Everybody is struggling lah, not just education, tapi semua sektor of industri itu pasti masih mencari ini apa sih ini kan, pandemi COVID apa sih gitu kan. Same goes with us gitu in pendidikan institusi gitu ya. Kita masih mencari-cari berbagai macam platform supaya apa sih ini gitu. Kita mulai pakai, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai dulu Google Meet gitu kan. Kemudian kita pakai Adobe apa gitu? Like Adobe Connect, Adobe and we Connect. use Microsoft Teams Ya, too. tapi terakhir kita pakai Microsoft Teams gitu ya. Yeah. Yang ternyata kita lebih apa ya? We feel comfortable dan enak pakainya itu ternyata Microsoft Teams gitu ya. Obviously now that it's almost endemic, maybe hopefully gitu ya. Everything is well under control. Gitu ya. Sekarang ini kita masih dalam masa-masa transisi, kita masih hybrid classes. Gitu. Jadi PTM lah sangat terbatas gitu ya. Jadi nggak 100% masuk. Kita sekarang 25%, tapi sepertinya nanti habis Lebaran mau dinaikkan ke 50% atau mungkin lebih gitu ya. Ya kita hanya melihat situasi juga sih dari Pemprov gimana gitu ya. Pandemi ini. Tapi selama ini sih nggak ada kendala apa-apa sih. Maksudnya ya pembelajaran berjalan dengan normal, gitu, student juga masuk gitu ya. Karena kalau dibilang struggle ya semua institusi juga pasti struggle-nya sama gitu ya, yaitu kesulitan menyampaikan materi, tapi ya we have to find a way lah gitu to overcome all of this problems gitu ya. Jadi akan ada hybrid ya, Sir, pasti Yes. akan hybrid, dan nantinya di setelah Lebaran ini hopefully kita akan lebih dari 25%, Ya. mungkin bisa 50 atau 75% ya, Sir ya. Yeah. Karena pastinya akan seru banget nih ketika teman-teman itu bisa ke kampus, ketemu Yeah. langsung dengan teacher, bisa konsultasi nih, bisa diskusi tentang project ataupun tentang materi-materi yang diberikan seperti itu ya. Nah, kita ngomong-ngomong soal project nih, Sir. Nah, di LaSalle itu kan kita lebih banyak prakteknya nih, Sir ya. Betul. Benar. Nah, student-student itu di term berapa nih, Sir? Mereka udah menemukan project-project ataupun di term awal pun mereka udah ngerjain satu project gitu misalnya. Oke, mungkin kalau kita ngomongin project-project itu di semester 1 2 3 sebenarnya kita I like to think about it, di semester 1 2 3 itu kita sebenarnya kayak ngebangun gitu ya. Membangun Fondasi ya. fondasi gitu untuk anak-anak ini, ya mereka masih mencari-cari bukan jati diri sih, tapi kayak stylenya seperti apa sih gitu, sukanya apa sih gitu kan. Lebih ke kemana nih arahnya gitu, ke minimalis, yang riweh gitu, yang desainnya ada yang lebih arahnya ke Jepang-Jepangan gitu kan. Jadi Menemukan stylenya mereka. betul, jadi kita Yeah. coba cari, ya mereka juga pasti mencari-cari gitu, stylenya tuh apa sih yang mereka suka gitu ya. Itu saya suka lihatnya tuh mungkin di semester 1 2 3 lah ya. Di semester 4 5 6 biasanya mereka sudah lebih menemukan, oh saya sukanya tuh yang kayak gini-gini nih desainnya nih. Karakternya udah mulai kelihatan Betul, nih. mereka gitu udah mulai kelihatan nih karakter desainnya, kemudian juga feel-nya gitu, mereka ada yang suka pakai warna-warna tertentu gitu, warnanya tuh mereka banget gitu ya. Yeah. Jadi sebenarnya sih project-project itu dari semester 1 2 3 sudah ada gitu, sampai 4 5 6 juga semua ada gitu ya projectnya. Tapi di 1 2 3 itu projectnya memang didesain supaya lebih apa ya? General. Iya, lebih general, General. lebih universal gitu ya. Lebih Yang tidak membutuhkan mereka untuk bereksplor tentang style lebih ini sih. Jadi mereka coba semua style gitu ya. Yeah. Jadi tapi di semester 4 5 6 yang mereka biasanya lebih menemukan jati diri mereka dalam desain gitu ya. Yeah. Dan project-projectnya lebih fokus ke apa ya? Jadi ke masing-masing aja sih, maksudnya. Masing-masing, Jadi ya. ya setiap project itu kan kita berikan, tadi kayak itu udah bilang di awal, mereka bebas untuk mengeksplorasi Yeah. dalam bentuk style, karena itu penting. Ini sebenarnya sih dalam institusi pendidikan, dalam pembelajaran gitu ya, dimana mereka itu explore style sebanyak-banyaknya. Yeah. Karena nanti begitu di dunia kerja
belum tentu kan style yang Style dia itu kita bisa suka itu, tapi klien juga suka gitu Iya, ya. iya, betul, Jadi betul. ya bahasanya sekarang inilah mereka tuh bereksplorasi Lebih gitu ya. bisa menyesuaikan dengan apa maunya klien Iya, biasanya. betul. Yes, betul. Nantinya. Tapi Nantinya. pasti dream semua orang yang kita mau kan dalam jenis desain apapun, apa yang kita desain itu yang klien mau. Gitu. Tapi kenyataannya nggak selalu seperti itu. Ya kan? Oke, thank you Serta Dina. Mungkin aku akan nanya ke Kathleen nih. Iya. Dulu tuh ingat ya, kamu tuh ada project apa ataupun kamu bikin portfolio apa nih waktu kamu masih kuliah di LaSalle? Pas di LaSalle, I remember I did a lot of projects. Tapi yang paling aku ingat sih itu satu di kelas apa ya, digital layouting kalau nggak salah. Oke. I had to make a newsletter, jadi satu giant kayak newspaper kalau nggak salah, lembarnya kayak isi 5. Terus I remember gurunya suruh print kan, kadang-kadang dia kayak ya udah print aja pakai art paper biasa. Tapi aku kayak enggak, I mau yang bikin bagus banget. Yang lebih bagus yang lagi lebih bagus gitu banget ya. kan. Jadi I spent extra money, terus aku print di dalam kayak newspaper paper, jadi berasa beneran kayak koran gitu. That's one project yang aku seneng banget karena topiknya kalau nggak salah tentang music, interior design atau bukan fashion design ya, satu lagi architecture kayaknya. Arsitektur. Nah, aku pilih interior design karena aku juga suka interior design kan. Jadi I made kayak 5-page lembar, kayak satu page had like featured articles, terus page kedua ada kayak different types of interior around the world. Jadi it's very inclusive. Another project yang I kayaknya paling suka is actually one of Serteri's project. Serteri project Yeah, ya. it was our final project. Dia suruh kita rebranding a local brand, pokoknya. Local brand. A local brand, tapi suruh kita yang bikin sesuai our own style kan. Nah, abis itu aku pilih ya udah, I'll make a restaurant brand lah. Terus I asked my friends, I asked them, I was like, what brand should I do? Terus mereka semua bilang, kalau misalnya kamu rebrand aroma sop di Pick, bagus nggak ya? And I'm like, oh coba aja deh. So I discussed with Sir Terry. I was like, sir, kalau misalnya I bikin aroma sop bagus ya? He's like, yeah, you can try, okay? Just do it. So, as I have an American background, a very Western background, jadi I tried conforming kayak Cajun Western seafood sama classic Indonesian seafood. Terus kayak campurin jadi satu. And I made my own brand. Itu kayaknya projectnya paling seru banget karena I was able to incorporate my background sama my Indonesian background jadi satu. Terus kayak I love food juga, and kayak making a brand, gimana ya? Making a brand yang dari awal, tapi bukan dari awal, is like, it's just Adjustment gitu. bukan adjustment sih, kayak it makes you feel better as a designer. Kayak gimana ya, kayak you feel good about yourself. You're like, I have this capability to kayak make this brand better. I have this ability to make this brand grow. Kayak potentialnya kelihatan banget abis itu. So that's also one of my other favorite projects that we did. Oke, nah project-project itu apakah dikerjakan secara individu atau grup? Kalau project yang Teddy assign yang final project itu sendiri. Jadi everyone dikasih satu semester untuk selesaiin satu brand pokoknya. Oke. Pokoknya Teddy cuma bilang Satu semester Yes. satu brand. satu semester satu brand. Pokoknya pilih satu, bikin mood board, bikin logo, terus habis itu ya udah bikin yang lain. Tapi Gitu. ada project yang grup gitu ya, saya. Some classes yes, Some classes, ya. ada Yeah. group project. Kalau projects, ya? yang kayak foundation classes ada. Kalau misalnya kayak we have like storytelling class Yeah. kan. Storytelling class itu kebanyakan group project karena Ya, ada it's like you have a peran lah. Yeah. Dibagi-bagi tugasnya kan. Yeah. At the same time we need to learn about splitting the workload gitu kan. Yeah. Jadi si Learning ini how to bikin work with ini, other ya designers. bikin itu, bikin ini. Oke. Nah, mungkin tadi aku mau nanya juga nih. Kita ngomong-ngomong tentang project. Karena kan di LaSalle ketika masuk di awal nih, kita akan langsung belajar tentang prakteknya. Nah, kalau misalnya teman-teman ini belum ada basicnya dari graphic design sendiri, nah itu bagaimana nih, Sir? Apakah diajarin dari basic, dari dasar, atau seperti apa, Sir? Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman itu masih nggak ada basicnya ya nggak apa-apa gitu. Karena kita akan ajarkan itu semua dari nol. Dari nol ya? Ya dari nol banget gitu ya. Nol banget. Oke, kayak kamu dulu belum ada basic sama sekali ya? Aku sih ada basics, Oke. tapi teman-teman aku nggak ada. Jadi bener-bener dari basic kayak bikin bundaran, Iya. Bikin kotak, circle, bikin bikin square cara gitu ya? pakai pen toolnya, ya bener-bener dari awal. Kita Semua ya aplikasi. kita ajarin mereka memang dari Ya. awal gitu ya. It's not like
we think that we know the best gitu. But I think that wherever you learn a software or a skill, Yeah. we like to think that we are teaching you the right way of doing it. Yes. Gitu ya. Yeah. Because sometimes kan banyak mereka juga yang autodidak, belajar sendiri gitu. Tapi mungkin kadang-kadang caranya nggak benar, mungkin caranya. Yeah. Gitu. So we like to think that maybe we can teach them how to do it properly gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya yang kita coba ini sih yang kita ajarkan. Oke, jadi kan seperti itu ya Serena. Mungkin aku juga mau nanya nih, Hmm. berarti kalau misalnya tidak ada basic, apa sih challenge-nya? Ataupun kalau ada basic tuh challenge di graphic design ini apa sebagai student? Kalau untuk basics ya, palingan ingetin semua tool itu bikin apa? The function of every tool, pokoknya itu kayaknya paling susah. Karena kadang-kadang aku lupa kayak bikin gradient kayak gimana ya. Terus Oke. kayak kalau di Illustrator beda sama Photoshop kan. Itu challenge yang paling susah sih kalau baru belajar. Karena Adobe itu toolsnya banyak Banyak. banget. Terus ingetin semua nggak bakal. Kadang-kadang di Google juga kayak ini function apa ya? Karena setiap toolsnya ada functionnya sendiri Yeah, ya. every Oke, dan tool. dia ada 21 tools. Ya, Dua Dan- satu application. 21 application. Yeah. memang banyak yang mirip-mirip. Yeah. Tapi that's why when it comes to software kan, the more you use it, the more you know it. Ya. Yeah. Sometimes kadang-kadang we know that Photoshop tuh bisa begini, tapi lupa caranya. Yeah. Oke. Atau juga misalnya, I know Illustrator can do this gitu, tapi toolsnya di mana ya? Yeah. Jadi kayak nyari-nyari di sini bukan, di situ bukan gitu. Jadi kayak Yeah. itu yang bikin sebenarnya ya sedikit challenges sih. Jadi mengingat tempat-tempat kayak toolsnya di mana. Kadang-kadang kan tools itu kan banyak banget ya, suka tersembunyi gitu kan. Yeah. I think that's one of the challenges sih. Kayak when you start learning a software, any software gitu ya. Kalau nggak sering pakai, lupa aja. Yeah. Nah, itu tadi challenge dari student nih. Kalau sekarang kan kamu udah bekerja nih. Apa Yeah. nih challenge-nya? Challenge aku sekarang sih masih project management ya. Project Itu management. emang dari dulu dari kuliah juga challenge aku project manager karena itu banyak project ya, terus kayak semuanya ada deadline yang deket-deket. Kalau sekarang projectnya lebihan, kayak 2 kali lipat. Nah sekarang yang challenge-nya karena kita ada deadline, tapi kita bikin deadline sendiri, terus kita harus lakuin ke klien juga. Nah pas kamu bilang ke klien, kasih progress report ke klien juga, mereka selalu kayak ada gimana ya, they don't have this expectation, tapi kayak a lot of clients are different pokoknya. Mereka semua beda. The way they like the speed of your work itu beda sama yang lain kan. Yeah. And the way the quantity juga, quality-nya juga itu semua beda. Jadi like managing like let's say one project udah kayak pending tapi masih ada yang baru, terus ada yang satu lagi Belum selesai udah ada belum lagi, udah selesai, ada ada lagi ya. Itu yang susah diaturin. Harus project management ya. Project management, Oke. aturin waktu lah. Atur waktu Yeah. lah ya. Nah, dan itu tentu saja kamu pasti udah belajar juga ya. Yeah. Sepengalaman kamu berkuliah di LaSalle, kamu udah belajar kayak project management pastinya Oh, ya yeah. seperti dia. Yeah. Pasti. But obviously whatever we teach gitu kan, when it comes to reality in the workforce, situation might be different Ya, gitu ya. benar. And then when you're learning in a college, tanggung jawab kamu tuh hanya nilai aja. Gitu ya. Yeah. But in the workforce, there's money involved. And the client involved. Yeah. And reputation involved. It's all about you, your Yeah. reputation. Ada uangnya gitu. Jadi so you Yeah. have to be serious about it. Gitu. Yeah, Maksudnya benar. jangan nggak ini. Nggak bisa asal-asalan. Yeah, when you promise something, yeah, you have to deliver. Mhm. That's why we always teach them we put them all together in LaSalle gitu. Misalnya whatever you want to do, you have to make it work. Gitu. Jangan sampai itu nggak terjadi gitu. Kamu dijanjian mau begini ini nih, tapi kok kenapa nggak terjadi gitu? Karena kenapa gitu kan? So at the end of the day ya it's all responsibility sih, tanggung jawab aja sih sebenarnya Yeah. sih. Lebih ke tanggung jawab. Ya. Self-discipline lah. Iya. gitu. Disiplinnya harus disiplin ya. Iya. Karena kita karena klien juga menunggu hasilnya segala macam ya sebenarnya. Iya. Oke, nah kita tuh kan di LaSalle juga itu kan banyak banget nih Sir. Di graphic design sendiri tuh kita punya sertifikat program, kita punya diploma program. Nah, apa sih Sir benefit dari kita ketika ngambil kelas graphic design atau program graphic design? Oke. Benefit dari belajar graphic design itu I like to think of it as a long life skill gitu ya. Long life skill Iya, ya. maksudnya at the end of the day apapun yang kamu kerjakan, kalau misalkan nggak di graphic design lagi pun gitu ya, banyak hal-hal yang akan berbekas gitu, yang akan kamu bawa terus gitu. Misalnya dari color theory gitu ya. Once you understand about the color theory itu kamu nggak bisa kayak lupa gitu, kayak you can look at
how you dress, kamu pakai baju, atasan warna apa, bawahan warna apa, warnanya itu akan semua, it's gonna look good gitu ya, nggak akan kayak nabrak-nabrak gitu ya. So it's a lifelong skill kayak, and then when you look at things kayak bikin rumah dan lain sebagainya, you'll know like what kind of color of wall that I want gitu, temboknya warna apa, furniture warna apa gitu, because you understand the color theory gitu ya. And then not only that, kayak di belajar tentang grid dan layout juga sama aja gitu, kayak when you put things, it becomes a habit gitu. Jadi kayak everything is going to be nicely laid out gitu. Nggak cuman kayak dalam desain aja, tapi it will become forever skill gitu yang kamu bawa kemana-mana gitu. Itu akan lama banget ya, Sri, karena itu berguna banget sih sebenarnya. Karena kita mempelajari skill di sini ya. Ya, betul banget sih, setuju banget. And you can implement it in any aspect of your life. Yeah. Oke, nah akhirnya teman-teman nih kita baru cobain makanan dari Odyssey. Gimana nih? Sambalnya enak banget. Sambalnya enak banget ya? Oke. Serta gimana ketopraknya? Enak, bumbunya pas banget. Bumbunya pas banget ya? Dan ini empal gentongnya juga enak banget nih. The best empal gentong kayaknya. Cocok banget deh. Pokoknya di sini makanannya enak-enak, mulai dari Indonesian food dan juga western food, teman-teman. Oke. Boleh dilanjut, Sir, makan, Sir? Iya, boleh lanjut, apa-apa. Ya, thank you. Mau lanjut makan? Boleh loh. Oh, kita makan ntar aja. Jadi gimana? Tadi kan kita udah ngomongin nih tentang benefit belajar dari graphic design nih, Sir. Nah, kalau untuk sekarang sendiri, industri dan opportunity after career graduate itu seperti apa, Sir? Oke, cukup membanggakan gitu ya. Dari graduate dari Lhasa College sendiri, itu within 3 months lah gitu. Mereka tuh sudah dapat kerjaan. It's their first job gitu. Maybe they like it or not, itu it all depends on them lah ya. Tapi about 95% mereka udah kerja gitu. 5% lagi mungkin dari mereka yang mau kayak saya mau santai-santai dulu deh gitu, atau mereka mau lanjutin sekolah gitu ya. But almost all of them already found a job gitu, within 3 months lah. And it's a very good statistic gitu ya. And our alumni networking is very good gitu. Maksudnya Lhasa College sendiri sudah mulai dikenal lah di industri gitu. Jadi mereka udah tahu kayak when they graduate from Lhasa College, they are ready to work gitu. Mereka udah tahu caranya kerja, mereka they're ready to be in the real world gitu. Oke. Nah, mungkin juga nih, Sir, kalau misalnya nih, karena kan kita banyak praktek nih, dan kita pasti di term 1, 2, 3, sampai 6 itu banyak sekali mengerjakan project. Banyak nggak sih, Sir, student-student yang masih sekolah pun, masih kuliah pun, mereka udah punya freelance project yang mereka? Oh, banyak banget ya. Termasuk kamu dulu juga ada? Ya, dulu sebelum aku masuk ke LaSalle, I had a small business on Etsy. I sold kayak invitation wedding, invitation birthday, kayak kartu-kartu kecil. I did not know this. Yeah. Baru tahu sekarang, Sir. Itu I started kayak abis graduate dari SMA kan. Nah, ya udah aku bikin bisnis kecil. Nah, habis itu kayak sambil kuliah, aku sambil bikin desain, sambil jual. Tapi that was until I think 2018 kayaknya aku berhenti. Yeah. I think those projects will always come gitu ya. Oh yeah. Once you know that you are a designer, friends and family gonna come to you gitu. Dari mulai circle paling deket ya, Sir ya? Yes, of course. Kayak, tolong dong desainin ini, desain itu. I need design for this. Either dibayar atau enggak itu urusan mereka ya. But those projects will always be around gitu. Kayak. Sometimes when it comes to family kan gimana nagihnya gitu kan. But those projects will always be ada gitu. Ada It's ya. a family friend project biasanya. Family and friend ya. Yeah, I got paid with the cactus and fish one time. Oh iya, barteran. Barter ya. Ada juga yang gitu ya. Dan ini seru banget sih sebenarnya. Dan sebenarnya aku ngelihat juga nih, Sir, kalau di LaSalle itu opportunity udah bisa dibangun dari mereka kuliah. Kenapa? Karena di LaSalle kan semua programnya nih relate nih, dari mulai fotografi, fashion design, mungkin program-program yang lain ya. Nah, kayak misalnya nih anak fashion business pengen dibikinin logo brand dari bisnisnya, itu bisa minta tolong sama anak-anak graphic design. Bisa. Jadi opportunity untuk kerjasama itu udah dibangun benar-benar dari awal banget ya. Dan itu pasti seru banget sih ketika kita belajar desain, terus kemudian banyak prakteknya, teman-temannya juga ngedukung banget ya ambience-nya. So that when we actually it's good gitu. Misalnya karena those networking should be started earlier gitu ya. Jadi waktu mereka masih sekolah, masih jadi teman gitu ya.
they should network within the college gitu, sama interior design, sama fashion business, interior dan sebagainya gitu ya. Apalagi paling dekat mungkin sama fotografi ya, dan makeup gitu ya. I sometimes, you know, I tell them, hey, don't hang out with the same department gitu, karena begitu kalian lulus, ini jadi kompetitor nih gitu. Tapi ya, maksudnya ya, you know, you should be friends with other departments because at the end of the day, you will build that networking, you will expand that network. Jadi nggak cuma di dunia graphic design aja, tapi di design overall general gitu, terutama di Jakarta gitu, karena Jakarta kan mobilisasinya cepat banget. Cepat banget. Ya. Dan tentu saja itu bisa terjadi ya, temenan antar departemen, karena di Lasal tuh ada BEM-ser. Oh iya betul. Nah ya kan, jadi itu bisa benar-benar networkingnya mereka tuh gampang banget gitu. Nah, mungkin bisa diinfoin juga nih Sir Teddy, karena alumninya Lasal itu sekarang rata-rata kerja di mana, ataupun mereka yang ngebuka bisnis untuk graphic design sendiri. Banyak dari mereka itu yang jalan sendiri gitu ya, maksudnya mereka punya bisnis sendiri lah, apapun itu jenis bisnisnya ya. Ada yang di products and goods gitu, ada yang masih di desain gitu ya, dan juga banyak dari mereka juga kerja di design house gitu ya, yang kecil yang besar gitu ya, ada yang dibentuk gitu ya, ada juga di design house ada yang design house yang beda-beda gitu ya. It all depends sih, maksudnya setiap orang itu punya preferensi yang beda-beda gitu ya. Tapi mereka semua masih di dalam dunia desain dan graphic design, dan di situ-situ aja gitu berkembangnya gitu. Dan mereka dari networking itu sendiri mereka bisa punya network sebenarnya, dari apalagi dengan sosial media yang begitu bagus sekarang ini ya, kencang. Jadi mereka bisa perlu ini perlu itu, they already have that network gitu ya. Bahkan dari college pun mereka udah ini sih, they already know gitu. Dari semester 5-6 sebelum mereka lulus, they already know what they wanted to do. I want to do this, I want to do that, you know. I want to start my own brand, I want to start my own design company gitu ya. Walaupun freelance seperti itu, tapi kan maybe it will grow into something else, something big gitu ya. You never know ya. Yeah, of course. Nah, kalau dari Kathleen sendiri nih sekarang kesibukannya ngapain kalau aku boleh tahu? Sekarang aku kerja part-time di agency based di Singapore, social media marketing agency. Aku kerja dengan graphic designer-nya sama marketing strategist-nya. Kan marketing itu termasuk graphic design, terus kayak kontaknya. Pokoknya kamu harus buat social media marketing, kamu harus ngerti cara masukin marketing ke dalam desain kamu supaya bisa, kalau launching campaign bisa kebar dan terus bisa pokoknya berhasil. Long story short, aside from that, aku juga lagi kerja freelance full time. Jadi aku terima klien dari kayak teman, terus reference dari teman itu, terus reference dari klien lain. Aku udah dapet kayak berapa project dari US, karena aku punya teman juga di US kan. Berapa project di US, berapa project di Singapore, di Aussie dapat dari agency sama dari Malaysia satu. Lupa. Nah, ini yang menarik dari graphic design nih, Sir. Kantornya itu di mana-mana. Biasanya ada yang di US. Biasanya ada yang di US, ada yang di Australia, ada yang di Singapura, tapi kita bisa kerjain dari Jakarta gitu. Karena sebenarnya kalau dilihat lagi, sebenarnya dunia tuh kesana jadi kecil banget gitu ya. So whatever we do misalkan dengan teknologi dan internet, whatever you do, you can always have it like in a video call, video conference gitu ya. And then you deliver your project through email, through different media gitu ya. Nggak masalah sih sebenarnya. Dan itu udah enak banget ya, karena kita bisa kerja dari mana aja, kita bisa bikinnya dari mana aja, waktunya semau kita, walaupun ada deadline-nya gitu. Nah, itu yang menarik dari graphic design. Jadi buat teman-teman yang pengen ambil di graphic design, tentu saja menarik banget ya, karena graphic design kalian bisa kerja dari mana aja, kalian bisa belajar dari mana aja, kalian bisa punya klien dan itu dari mana aja juga ya. Benar banget. Best part about being graphic designer, bisa kerja di mana-mana. Bisa kerja di mana-mana, bisa kerja di mana-mana dan dari mana aja. Kita nggak harus ke kantor gitu ya. Pokoknya so much fun banget sih. Oke, nah mungkin kita akan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, karena David juga banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang penasaran tentang program dari graphic design di Sir Teddy. Oke, untuk graphic design sendiri nih Sir Teddy, itu ada beasiswa nggak sih kalau di Lasal College Jakarta? Oke, kalau beasiswa itu kita ada sebenarnya di Lasal College ya. Beasiswa itu sebenarnya kita lihat dari berbagai macam hal ya. Kita lihat dari nilai akademik dia harus maintain nilai-nilai dia gitu ya. Dan juga
desain. Maksudnya dari juga keterlibatan dia dengan sekolah. Ya. Oke. Jadi mereka harus punya membantu Lhasa College dengan general dalam mewakilkan mereka sendiri. Gitu. Kayak jadi brand ambassador lah ya. ya. Karena kan sebenarnya kan yang kita berikan kepada mereka itu supaya mereka menjadi yang lebih baik. Gitu, ya, Tapi itu satu opportunity yang bagus Sir, ketika jadi satu bagian dari LaSalle College Jakarta, karena dia akan banyak ikut activity, event, acara-acara dari LaSalle yang memang mungkin itu akan menambah networking dia juga. Betul. Nah, jadi itu sangat seru banget pastinya ya. Iya. Oke, itu pasti keren banget sih ketika kita bisa seperti itu nih. Ya, jadi boleh juga nanti kalau yang teman-teman ada yang mau dalam bentuk scholarship, saya Bener banget. Dan aku punya pertanyaan nih buat Kathleen. Yeah. Achievement apa sih yang kamu udah dapetin selama kamu di graphic design? Apa after graduate dari LaSalle nih tentunya? I think the best achievement yang aku dapat itu stabilizing freelance business aku sendiri. Nah, karena freelancing itu susah banget ya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak dapat. Tapi untung aja, thank Jesus, setiap bulan ada project. Jadi itu yang untungnya sih. That's my biggest achievement so far. Setiap bulan ada project, dan itu Setiap pun karena bulan kerja ada. keras kamu ya, karena dulu Iya. belajarnya mungkin serius banget. Dan kamu sering banget konsultasi sama Sir Teddy pasti ya dulu ya? Sampai sekarang masih konsultasi. Sampai sekarang ya? Nah, jadi tuh teman-teman ya, dosen-dosennya LaSalle tuh pastinya friendly banget Sir Teddy ya. Untuk diskusi sama alumni, sama student. Yeah, so we're stuck here. Yeah. When you're in LaSalle, you're stuck in LaSalle. No, I think it's good. Maksudnya relationship students and teacher doesn't have to stop there. Gitu. Yeah. Maksudnya at the end of the day kan we are in the same world of design. Same If we can, industry. in the same industry lah. If we can support each other whatever we can, why not? Gitu. Yeah. But it's good that if Caitlin, one of the achievement can be having a constant clientele, it's a good indication. Gitu. Maksudnya so that it means whatever that she's doing is working. Gitu, Yeah. She get her brand out there, namanya dia, gitu. Brandnya dia kan namanya dia gitu ya, sebagai Yeah. desainer. Dan orang sudah mulai mengenal, gitu. Kemudian orang sudah bisa mulai merekomendasikan dia dari klien ke klien. Itu it's very good gitu ya. So hopefully, you know what's the next thing is you're gonna have an assistant. Oh, I have a Dallas Oh. assistant already. Oh, there you go. And then only not just a designer assistant. Yeah. When it comes to itu kan maybe kayak back end office gitu ya, Yes. paperwork. Yes, You know exactly. kadang-kadang we design so much that we are not very good with paper. With Gitu, admin- kayak administrasi billing, gitu ya. administrasi Oh my gitu. god, longest thing to do. Iya, so kayak itu yang kadang-kadang memang kita perlu bantuan gitu ya. Yeah. Kadang-kadang ya kayak gitulah. Ya maybe that should be like your next thing to have an assistant apa ya. Yeah. A Yeah. partner. Oke. Itu benefit juga dari LaSalle juga kan, Yeah. karena networking. Aku sampai sekarang masih kerja bareng sama teman-teman dari LaSalle. Oh ya? Iya, Wow, jadi that's so kayak good. temen aku si Yu, dia illustrator kan. Dia Oh, you still working with you ya? Yeah, he's Oh, at the same agency as me. Pokoknya kita kerja bareng. Terus teman aku satu lagi, si Adele, dia juga kerja bareng kayak kalau misalnya aku ada project, itu selalu kayak bagi-bagi itu. Jadi seru banget kalau misalnya Yeah. aku masih ada kontak-kontak sama teman. Oke, nah mungkin aku akan nanya juga nih, apa sih yang kamu banggakan sebagai alumni dari LaSalle College Jakarta? Ya, networkingnya sih, jujur Networking aja ya, networking sama creative freedomnya. Karena gimana ya, sebagai designer, like Sir Teddy said, cariin your own style itu agak gimana ya, bukan sulit, bukan susah, tapi kadang-kadang agak kebingungan ya. Like it's hard to figure it out. Nah, and the best part is karena we have very supportive teachers and very supportive instructors and friends and networking and our network and everything, kayak we're able to be ourselves pokoknya. And that's the one thing that I love about LaSalle. Kayak tempatnya is very open and very like heartwarming and very like pokoknya terima aja. Like that's how you are, ya udah kita terima. And that's the best part. LaSalle networking nggak kalah banget pokoknya with other places, other schools. Jadi dari networkingnya, terus Yeah. kemudian juga support teachernya sangat luar Yeah. biasa ya. Yeah. Nah, jadi teman-teman tadi mungkin kalian udah dengerin nih sedikit sharing session dari Sir Teddy, dari Kathleen juga alumni LaSalle College Jakarta. Nah, mungkin Sir Teddy dan juga Kathleen nih ada pesan buat teman-teman sebelum kita mengakhiri dari sharing sessionnya ini. Misalnya saran dan pesannya apa nih dari Sir Teddy untuk teman-teman yang mau join graphic desainnya LaSalle College Aduh, Jakarta? saran dan pesan ya.
I don't think itu saran dan pesan sih, tapi sebenarnya whatever that you guys are doing gitu, if you have an interest in design, it's always to be inspired aja. Gitu. It's always to be inspired and have a commitment. Maksudnya jadi never to be satisfied with what you have. Gitu. Kayak, oh saya udah nyaman nih, udah bisa ini, tapi there's a lot bigger picture that you have to look at it. Jadi nggak cuman kayak enough is enough, udah saya nggak mau belajar lagi, ya nggak juga gitu. Apalagi namanya graphic design, walaupun trennya itu berubah-berubah, there's always a technology side yang kadang orang lupa gitu ya. Technology side yang maksudnya teknologinya akan selalu berubah gitu. Kalau kita nggak ngikutin, siapa sih yang kepikiran dalam let's say 20 tahun yang lalu sosial media akan meledak seperti ini gitu ya. Kalau kamu nggak ikutin sosial media, platform-platform yang berbeda-beda, yang sekarang mungkin Instagram, tapi mungkin I don't know, like 5-10 years mungkin ada platform yang baru gitu kan, gitu nggak tahu. Jadi kita harus ikutin lah gitu. Kemajuan zaman ya, kemajuan teknologi. In a positive way gitu ya. That's what we use social media for gitu. Oke, thank you Sir Teddy for the advice mungkin itu ya. Mungkin kalau dari Kathleen? Aku sih kayaknya kalau untuk student-student baru yang interested in design, I think the one thing that you have to keep in mind is keep an open mind. That's the one thing you have to remember. Karena desain itu literally is limitless. Kayak nggak ada batas sama sekali untuk desain. Ada peraturan sih, tapi bukan kayak kamu nggak boleh desain kayak gini, kamu nggak boleh bikin ini. Jadi desain juga kayak industrinya is so big. Kayaknya kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti desain segede apa. Karena semua yang kita pegang, semua yang kita lihat itu semua didesain sama orang. Ini bantal aja yang kamu dudukin, ini ada orang yang desainin. Jadi always keep an open mind, dan pokoknya kalau misalnya you get into graphic design, explore semuanya lah. Pegangin yang print, pegangin web design, pegangin videography, photography. Pegangin semuanya supaya kamu tahu kayak, oh I know exactly what I want to do. Karena semua orang, even though you're a designer, talentnya bisa di satu arah lagi. And there's nothing wrong with that. In the best way possible. Dan itu semuanya diajarin di LaSalle di graphic design program ya? Wow, that's amazing. Jadi buat kalian yang mau ngedaftar atau kalian pengen tanya-tanya tentang program-program yang ada di LaSalle College Jakarta, kalian tuh bisa follow Instagramnya LaSalle di LaSalle College Indonesia. Kalian juga bisa subscribe YouTube-nya LaSalle di LaSalle College Indonesia. Di situ kalian bakalan dapetin banyak informasi tentang program, scholarship, kemudian event-event LaSalle. Kalian bisa ikutin juga event-eventnya. Kalian juga bisa melihat nih portfolio student-student dari LaSalle College, dan itu dari semua jurusan, teman-teman. Jadi pastikan kalian follow, dan nanti kalian tinggal DM aja untuk tahu informasi detailnya. Dan thank you so much buat yang sudah nonton videonya juga. See you at LaSalle. Dan kita boleh makan lagi. Yay!